Amin. Waiting for the kingdom come. In His name in His name in His name the peace I seek. In His name in His name in His name the joy I seek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam bagi yang stay di Indonesia, selamat siang bagi yang stay di Jerman, dan selamat pagi bagi yang stay di Amerika. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan di kelas Sema Adonai pada hari Rabu 31 Januari 2024. Ya, akhir dari bulan Januari ya Bapak Ibu, tanpa terasa ya, tahun 2024 kita sudah mengakhiri bulan Januari. Dan baik, sebelum kita masuk dan kali ini temanya adalah mengenai lapar akan Allah, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Dipersilakan Ibu Christine. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas semua berkat kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan sehat untuk dapat memulai kelas kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau menguasai narasumber kami Tuhan, untuk dapat memberitakan firman-Mu, dan kepada kami Tuhan dapat menerima semuanya itu sesuai dengan teladan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami ingin memulainya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Christine untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu ya profil dari narasumber kami, yaitu Ibu Suryani Pantap. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines. Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines. Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estes Park, Colorado, USA. STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia.
pengajar di STT Inalta Jakarta, pengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Tadi Bapak Ibu sekilas adalah tentang profil dari narasumber kami ya, yaitu Ibu Pendeta Suryani Pantau. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat malam, selamat malam. Iya, gimana Ibu kabarnya? Semoga Baik. sehat. Wah, luar biasa ya. Iya, aduh puji Tuhan. Ya, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu. Silakan. Ya, shalom, selamat malam teman-teman di mana saja Anda berada, baik itu di dalam dan di luar negeri. Ya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari, yaitu lapar akan Allah part 1 sebenarnya ya. Nanti minggu depan kita lanjut ya dalam part yang kedua. Nah saudara yang kekasih, kita doa sekali lagi ya. Kami minta sekali lagi Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, pakai hamba urapi Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, pada hari ini tema kita itu adalah lapar akan Allah. Semua kita pernah mengalami lapar ya, kalau nggak lapar-lapar pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Orang yang sehat jasmani pasti dia merasa lapar ya, karena ketika merasa lapar dia akan mencari makanan ya, akan mencari makanan dan berupaya supaya rasa laparnya itu kemudian dikenyangkan. Nah saudara, pada hari ini kita akan melihat lapar akan Tuhan ya. Kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Kita lihat, minta Ibu Aling baca ya, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya. Baik, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman,
Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini, ini adalah pembacaan kita mengenai satu kisah perjumpaan Musa dengan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menjumpai dia ketika dia sedang mengembalakan kambing domba daripada mertuanya, itu imam di Median, ya. Dan ketika saat itu dia sampai ke gunung Tuhan, di sini dikatakan di Horeb, dan dia melihat ada satu pemandangan yang aneh, ada nyala api keluar dari semak duri, ada semak-semak, tetapi semak-semak itu, ya, tidak dimakan oleh api, tidak terbakar. Kelihatan terbakar tetapi tidak hangus, itu maksudnya. Jadi kemudian di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di situ Musa, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini, mengapa tidak terbakar, ya, semak duri itu. Lalu ketika Tuhan melihat Musa ingin menyimpang memeriksa apa yang terjadi di semak duri itu, kemudian Tuhan bilang, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan sendiri yang menjumpai Musa, ya. Dan Musa ini sangat luar biasa, dia seorang yang mengalami Allah dalam hidupnya, ya. Banyak sekali mengalami Allah dalam hidupnya, mengalami perjumpaan Allah di Gunung Horeb yang pertama kali, bagaimana dia melihat semak duri itu terbakar, menyala tetapi tidak terbakar. Dia juga adalah seorang yang mendengar suara Tuhan secara audible, ya, betul-betul dia mendengar dengan telinganya, suara Tuhan itu jelas sekali. Dan dia juga membawa tongkat dan menyaksikan perkara-perkara ajaib yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat tongkatnya itu, sehingga bisa dapat membebaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan dia menyaksikan bagaimana hadirat Allah, laut terbelah, kemudian dia melihat juga dia melihat bagaimana tiang awan, tiang api, dan dia juga yang memimpin keluar bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan muka dengan muka. Wow, luar biasa, saudara. Itu dapat kita melihat di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-9, Bu. Keluaran 19 ayat yang ke-9, kemudian ayat 16 sampai 20. Ya, Keluaran 19 ayat yang ke-9, ya. 9, kemudian 16 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Kemudian ayat berapa lagi, Ibu? Ayat yang ke-16 sampai 20. Baik. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ya. Amin. Jadi kita melihat di sini, saudara, bagaimana, ya, Tuhan menampakkan dirinya, ya, bagi bangsa Israel di kaki gunung Sinai.
dan mereka mendengar suara Tuhan, dan Tuhan meminta kepada Musa di dalam ayat yang ke-20 itu untuk naik ya, untuk naik ke gunung. Kita lihat untuk naik ke gunung, saudara. Jadi kita melihat bagaimana dia mengalami perjumpaan secara pribadi, muka dengan muka ya, dia menjumpai Tuhan Allah di atas gunung. Dan kita melihat juga di sini bagaimana Tuhan bilang, naiklah ke gunung ya, naiklah ke puncak gunung, ke atas puncak gunung, in the top of the mountain. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa dia naik dan berjumpa dengan Tuhan selama di sana hanya berdua dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Wah, dahsyat banget ya saudara. Kita melihat juga di dalam Keluaran pasal 33 ayat 9 dan ayat 9 sampai 11, Bu. Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Ya, baik Ibu. Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah, sudah ya Ibu? Jadi kita melihat di sini saudaranya luar biasa ya saudara, bahwa Tuhan itu berbicara kepada Musa seperti layaknya seperti seorang sahabat dengan sahabat. Dan dia masuk di sana dalam hadirat Tuhan. Dan kita melihat juga saudara di dalam Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Kemudian pasal 33 ayat 28 sampai 30. Yang tadi saya katakan dia mengalami perjumpaan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan dan di dalam kemuliaannya selama 40 hari, tidak makan dan tidak minum. Dan dia betul-betul menikmati hadirat dan kemuliaan Allah di sana. Kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Ya, Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ya. Wah, luar biasa dahsyat ya saudara, kita melihat bagaimana dia masuk ke dalam hadirat Tuhan 40 hari dan 40 malam lamanya. Kemudian di pasal 34, di pasal 34 ayat 28 sampai 30. Keluaran 34 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air.
dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa Allah yang kita sembah ya di dalam Tuhan Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu benar-benar Allah yang real, saudara. Real dan real, sangat nyata. Bagaimana dia sendiri menjangkau manusia, bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia, bagaimana dia mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Jadi kita bisa berinteraksi dengan dia. Jadi Musa betul-betul mengalami hadirat Allah. Bangsa Israel betul-betul melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, dahsyat. Dan kita melihat bagaimana Musa 2 kali dalam pertemuan 40 hari dan kemudian 40 hari. Di mana Tuhan menyampaikan isi hatinya dan memberikan firman hukum Taurat kepada Musa. Dan kita lihat di sini Allah menjamin Musa bahwa hadiratnya lewat malaikat Tuhan. Nah, kalau kita berbicara muka dengan muka, itu lewat Tuhan menampakkan dirinya dengan malaikat Tuhan, ya. Jadi Tuhan selalu menyatakan dirinya dengan malaikat Tuhan pada waktu itu, saudara ya, dengan tiang awan, tiang api. Kenapa harus demikian? Karena memang kalau langsung dengan semana adanya, langsung menghadap kemuliaan Tuhan, manusia tidak akan bisa bertahan. Karena Allah itu mulia, suci, dan kudus, sedangkan kita berdosa, kita pasti akan mati. Jadi dia berhadapan muka dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia datang dalam rupa malaikat Tuhan. Dan kita lihat di dalam Keluaran, 23 ayat 20 dan 23. Jadi Allah menjamin bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan dia dan umatnya. Keluaran 23 ayat 20 dan 23 sampai 23. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan musuhmu. Amin. Masih Ibu? Ya, 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Jebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. Ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan juga memberi jaminan kepada Musa dan juga bangsa Israel bahwa dia senantiasa pergi bersama-sama dengan mereka. Dan dia selalu berjalan. Di sini dikatakan sesungguhnya, kita baca di dalam ayat yang ke-20 ya, pasal yang ke-23 ya. Ya, 20 ya. Ya, ayat 20 Bu. Ya. Ya, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan ya, berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Nah, kita lihat di sini, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, kita melihat di sini bahwa betul-betul Tuhan menjamin dan Tuhan bersama dengan dia. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan yang Tuhan berikan
kepada Musa. Kemudian kita melihat juga di pasal 32 ayat 34. Pasal 32 ayat 34. Ya, pasal 32 ayat 34. ya, pasal 32 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan. Sudah Ibu ya. Amin. Nah, jadi kita melihat di sini ini adalah janji-janji Tuhan. Jadi ketika di Gunung Horeb Tuhan menjumpai Musa, dia mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian dia mengalami begitu banyak hadirat Tuhan. Dia mengalami Tuhan betul-betul ya. Dan kemudian kita melihat Tuhan juga berjanji untuk menolong dia, membawa bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan. Dan Tuhan selalu menyertai dia dan umatnya dengan malaikatnya. Nah, saudara, ini adalah luar biasa. Berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan secara langsung, kemudian tinggal dalam hadirat Tuhan, melihat kemuliaannya selama 40 hari, 40 malam, tanpa minum, tanpa makan, dan kemudian dia betul-betul menikmati sehingga ketika dia turun mukanya bercahaya. Semua itu dia alami dan dia menerima janji-janji Tuhan. Namun setelah semua pengalaman perjumpaan kemuliaan yang penuh dengan kuasa, Musa masih berdoa, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Ternyata semua pengalaman-pengalaman yang dia alami bersama Tuhan itu dia merasa belum cukup. Dan dia katakan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran 33 ayat yang ke-18. Keluaran 33 ayat 18. Ya, Keluaran 33 ayat 18 ya. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Amin. Iya. Dan dia katakan juga kepada Tuhan. Ya. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Kita lihat ayat atasnya, Bu. Ayat atasnya 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Amin. Wow. Nah, kemudian Tuhan bilang, engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Musa belum puas juga. Dia terus lapar, dahaga akan Tuhan. Dan dia katakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu. Jadi di sini kita melihat bagaimana Musa lapar akan Tuhan lebih lagi. Dan dia ingin lebih lagi. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada batasan berapa banyak kita akan dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ini menunjukkan pada kita secara jelas bahwa Musa itu lapar dahaga akan Tuhan. Akan hadiratnya. Lebih dan lebih lagi. Allah itu tak terbatas. Tidak ada batas buat dia untuk berjumpa dengan kita. Kita dapat lihat dan rasakan hadirat kemuliaan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sebanyak yang ingin kita ingini. Nah, pertanyaannya, apakah kita seperti Musa yang sangat merindukan Tuhan? Yang lapar dahaga akan Tuhan? Apakah kita hanya puas, ya udah begini aja ya? Tetapi ada satu kerinduan yang amat sangat lapar untuk mencari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Musa. Dan kemudian kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 9 saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah, ya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan juga mengajak kepada kita untuk melihat, untuk kecap dan melihat. Kecap artinya apa ya, Bu? Kecap, Ibu Aling? Rasakan Ibu ya, rasakan. Ya. Rasakan. Kecap ya. Ya, Ya. makan ya. Rasakan ya, rasakan. Ya. Mm-mm. Jadi kita rasakan. Wah, ini manis, pahit. Ya kita rasakan. Jadi Tuhan juga mengajak kita untuk kita mengecap. Dan bukan hanya mengecap, melihat betapa Tuhan itu baik. Jadi berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apa yang kita alami dan rasakan akan Tuhan itu hanya sebagian kecil saja dari Dia. Masih ada banyak sekali. Akankah kita lapar akan Dia, supaya kita lebih mengalami banyak lagi akan Dia? Saya bersaksi pada saudara dalam tahun yang lalu. Ya, kalau tahun lalu tanggal-tanggal segini saya itu masih belum bisa jalan. Saya masih pakai tongkat yang 4 kaki. Karena kalau lepas itu saya pasti jatuh. Lemah sekali, saya nggak bisa berdiri. Itu tahun lalu, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau sekarang saya bisa berlari. Itu benar-benar anugerah. Itu kemuliaan Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Saya yang harus dioperasi, ya nggak jadi operasi, hanya doa. Saya menghindar. Saya pergi ke dokter, bolak-balik pergi ke dokter. Kemudian dokter bilang, Bu, minggu depan Ibu tolong datang ke ahli ke dokter bedah, konsultasi. Saya nggak datang. Kemudian saya langsung balik lagi ke dokter. Ibu belum konsultasi dengan dokter bedah. Kenapa? Saya bilang, boleh nggak, Bu? Saya tidak dioperasi. Oh, nggak bisa, harus dioperasi. Karena semua yang kami periksa itu arahnya BPJS Ibu untuk operasi. Dan saudara, mukjizat terjadi dan saya tidak dioperasi. Ada banyak sekali. Jadi kalau saya flashback kembali, luar biasa. Sampai hari ini pun juga. Ya, walaupun saya harus 3 kali sehari, 3 kali dalam seminggu untuk fisioterapi karena ada saraf kejepit di pinggul saya, ya kaki saya itu setiap malam itu kalau sakit itu luar biasa. Saya sampai nangis ya, nggak kuat, seperti diiris-iris kaki saya, mulai dari pinggul saya itu sampai di kaki itu, wah diiris-iris itu tengah malam pasti sakit luar biasa, saudara. Tapi dalam sakitnya juga, aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya. Tetapi saya juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, dalam pengalaman hidup kita melihat Tuhan. Baik itu di dalam persoalan dalam hidup kita, baik itu di dalam suka dan duka dalam hidup kita melihat Tuhan. Dan Musa mengatakan, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu lebih lagi, Tuhan. Padahal kalau kita melihat luar biasa dia sudah alami dengan pengalaman-pengalaman. Dan di dalam ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Wow, dahsyat banget. Dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Di depanmu, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia. Dan mengasihi siapa yang kukasihi. Ayat yang ke-20. Lalu firman-Nya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang dapat memandang aku, dapat hidup, berfirmanlah Tuhan. Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung itu. Kemudian naik. Ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dengan lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakang, tetapi wajahku tidak akan kau lihat. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kita melihat ini kerinduan daripada Musa. Kita lihat juga, saudara, di dalam Mazmur 145 ayat yang ketiga.
Mazmur 145 ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat 3. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Jadi saudara, besar Tuhan itu kebesarannya tidak terduga. Berapa banyak pengalaman kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami Dia lebih lagi dan lebih lagi. Menjadi lebih lapar akan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Sama seperti Musa lapar akan Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana rasa lapar akan Tuhan yang terus-menerus dan kerinduan yang terus-menerus untuk tetap berada di dalam hadirat-Nya. Mari kita baca di Mazmur 27 ayat 4 dan 8. Ya. Mazmur 27 ayat 4 dan 8. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa, saudara ya. Di dalam ayat yang keempat, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini adalah satu lapar yang amat sangat. Satu hal yang kuminta, kata Daud. Inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di dalam kehidupan sehari-hari, dia ingin menikmati hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi mencari wajah Tuhan setiap hari. Dapatkah kita datang ke tempat di mana tempat yang sangat kita inginkan dan nanti-nantikan dengan sangat amat, di mana tempat yang hanya kita bersama dengan Tuhan, di dalam masuk ke dalam hadirat-Nya. Apakah ada kerinduan yang seperti ini dengan Tuhan? Memandang keindahannya dan memikat keagungannya, yang melimpah kehebatannya, kebesarannya, ketidakterbatasannya, kebaikannya. Kita ingin itu mau alami semua itu. Kita ingin mengalami keagungannya. Kita ingin mengalami kelimpahan berkat-Nya. Kita ingin mengalami kebesarannya, keterbatasannya, kebaikannya, lebih dan lebih lagi. Jadi Tuhan mengajak kepada kita untuk mencari wajah-Nya. Dia katakan kepada kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Mencari wajah Tuhan. Dulu anak saya waktu masih kecil ya, saya ingat anak saya yang laki-laki, biasanya anak-anak kalau pulang sekolah, kalau kami ada di rumah, yang pertama dia cari itu atau dedinya ya, kami orang tuanya. Satu ketika dia pulang rumah, dia masih SD, yang laki-laki, dedinya di kantor, dia ada di ruang kantornya, ya di rumah, di ruang kerjanya. Dia tanya, Mami, Dedi mana? Oh, lagi kerja. Oh, Richard tidur dulu, saya bilang gitu, makan, tidur, nanti setelah itu nanti baru ketemu Dedi ya. Rupanya dia sudah makan, sudah tidur, bangun sore. Dedinya masih saja di dapur, pintu masih dikunci.
Mami, katanya bilang gitu, Richard pengen ketemu Daddy. Richard pengen ngobrol dengan Daddy gitu. Akhirnya saya bilang, jadi sebelum dia ketemu wajah Daddy-nya, dia belum berhenti untuk itu. Terus minta. Akhirnya saya ketok pintu, saya bilang, itu si Richard dari tadi pulang sekolah pengen ketemu. Nah, akhirnya suami saya buka pintu kantornya, kemudian ada apa, Cat? Gitu. Nah, kemudian udah masuk ke kamar uh, dia, ya Richard, dan kemudian dia bercanda-bercanda, cerita-cerita, bercanda-bercanda, ya, elus-elus mukanya, bercanda, kilik-kilikan, ya, kemudian cerita, wah senang. Nah rupanya saudara, ketika gambaran kita ketemu dengan Bapa kita, gambaran kita ketemu dengan Tuhan, itu seperti itu. Seperti seorang anak ya datang kepada bapaknya, kemudian bapaknya itu mengelus-ngelus wajah daripada anaknya. Jadi itu gambarannya. Dan kita melihat bagaimana Daud ingin melihat wajah Tuhan, ingin berjumpa, ya, menikmati wajah Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ya, dia tidak akan berhenti mencari wajah Tuhan sebelum dia ketemu sama Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk mencari wajahnya. Dia katakan kepada kita, carilah wajahku. Mencari wajahnya adalah untuk mengarahkan mata kita kepada keindahannya, kepada kasihnya, dan rindu untuk mengenal dia lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga kita dipikat oleh dia. Dan hati kita berfokus kepada dia. Pikiran kita terpaut akan kemuliaannya secara total. Kita diserap oleh kebesarannya secara komplit. Kita diliputi semarak dan kebesarannya. Wow, luar biasa, saudara. Mungkin kata-kata saya yang seperti ini, kita berpikir, gimana ya mengalami itu ya? Ada banyak orang bilang pada saya, bisa nggak Bu ya kita ngalami seperti itu? Bisa. Ya, Tuhan ingin supaya kita mengalami akan itu. Tetapi ada satu syarat. Kalau kita lapar dan dahaga akan Tuhan. Nah, di dalam beberapa minggu, 3 minggu ini memang kita membahas bagaimana ya api doa itu harus menyala. Kemudian jangan ada api asing kita menghadap Tuhan. Dan sekarang ini adalah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Mazmur 42 ayat yang pertama kita lihat. Hari kita lihat Mazmur, kita lihat sekarang Daud bagaimana rindunya terhadap Tuhan. Mazmur 42 ayat yang pertama. Mazmur 42 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini Ibu. Iya, silakan. Terus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Amin. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seberapa kuat kita lapar akan Tuhan. Daud mengatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan akan Engkau. Apakah kita merindu-rindukan Tuhan? Apakah jiwa kita haus, lapar, dahaga akan Tuhan? Kita melihat seperti rusa yang lepas dari pengejaran pemangsanya. Dia dahaga akan air. Jadi di mana tidak ada air, kemudian dia mencari air. Dia lari mencari air. Dan satu lagi untuk rusa ini, ketika dia dikejar oleh mangsa, dia cari air, ya, dia cepat haus, kemudian dia cari air untuk minum air, dan dia bukan hanya minum air, dia tenggelam di dalam air situ. Supaya apa? Supaya baunya tidak dicium oleh mangsanya. Nah, saudara, kita melihat akankah batin kita dahaga akan Allah, akan hadirat Tuhan. Jadi
sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki rasa haus akan Tuhan yang amat sangat. Dan ingin lagi, dan ingin lagi. Kita baca di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2 dan 8. Mazmur 63 Ayat 1 dan 2 dan 8. Ya. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 8. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Wow. Kita lihat kembali di atas ayat 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Mengapa tubuh ya, kalau roh kita, jiwa kita tidak diisi oleh Tuhan, maka tubuh ini selalu menuntut untuk dipuaskan. Ya, tubuh ingin dipuaskan. Jiwa juga ingin dipuaskan. Sebenarnya tiga-tiga ini ingin mendapatkan kepuasan. Tetapi kalau roh kita telah dipuaskan oleh Tuhan, jiwa kita juga dipuaskan oleh Tuhan, maka tubuh kita juga akan terpuasi. Sehingga tubuh kita tidak jatuh kepada kedagingan. Nah, ini kita harus tahu. Jadi ini enggak berdiri sendiri, saudara. Pascal mengatakan bahwa dalam tubuh manusia ini, dalam diri manusia ini, ada sesuatu yang kosong. Kekosongan ini tidak dapat diisi oleh apapun juga selain daripada Tuhan. Mengapa orang gampang jatuh dalam dosa? Karena apa? Roh dan jiwanya kosong, kering. Jadi tubuh ketika kering, dia ingin dipuaskan. Dan tidak pernah merasa puas, melampiaskan dengan hawa nafsu dan sebagainya. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, jiwaku haus kepadamu. Ya, jiwanya ini benar-benar haus akan Tuhan. Tubuhnya rindu kepadamu. Jadi bukan jiwa, tetapi tubuhnya juga rindu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Wow. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kemuliaanmu. Jadi kita dapat melihat bagaimana ekspresi daripada Raja Daud, betapa kedekatannya yang luar biasa dengan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya selalu bilang, Tuhan, sambil saya baca firman Tuhan yang saya persiapkan ini, Tuhan, aku ingin lebih lagi, lebih lagi. Kalau kesibukanku, kalau agenda-agendaku sangat menyita waktuku, Tuhan, perbaharui kembali. Perbaharui kembali. Jadi kita melihat di sini sama halnya tubuh jasmani kita akan berteriak membutuhkan air segar di saat panas, kekeringan, demikian juga batin kita, roh kita. Kerinduan yang amat sangat inilah yang memotivasi Daud untuk mencari Allah di pagi hari. Dia bangun di pagi hari mengejar dengan sungguh-sungguh. Jadi batinnya rindu akan Allah, bahkan dengan sungguh-sungguh ia berkata, tubuhnya pun merindukan akan Allah. Satu kerinduan daripada Daud, yaitu untuk mengalami perjumpaan Tuhan. Setiap hari.
setiap hari, dan setiap hari. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Jadi Daud rindu melihat kuasa kemuliaan Tuhan dalam baitnya. Pengajaran kita lihat di sini, pengajaran firman Tuhan menopang kita, juga mendorong kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Ya. Mazmur 73 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Jadi Daud ya. Jadi Daud juga di sini mengejar Tuhan ternyata. Yaitu mengejar Tuhan dan menyatakan menikmati kemuliaannya, dan dia katakan, siapa gerangan yang ada padamu di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi ini ekspresi daripada Daud ya. Keinginan, kerinduannya akan Tuhan. Ini menunjukkan akan lapar dahaga dirinya kepada Tuhan. Dapatkah kita datang ke satu tempat di mana keinginan kita hanya untuk berjumpa dengan Tuhan saja? Kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 1 dan 4. Mazmur 84 ayat 1 dan 4. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat ayat 2. Ayat 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ya. Amin. Amin. Ya. Dahsyat ya, saudara, bagaimana Daud, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran. Oh ya Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah ya, kita lihat di dalam ayat yang keempat. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan, Tuhan semesta alam. Jadi ayat-ayat dari Mazmur 84 ini sekali lagi kita melihat bagaimana ayat-ayat yang menunjukkan rasa lapar akan Allah. Bahkan daging dan hatinya berteriak dan berseru-seru kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini sangat vokal. Bagaimana mengekspresikan akan kerinduan yang amat sangat kepada Tuhan. Seperti burung pipit menemukan sarang baginya. Itulah adalah hadirat Allah. Menggambarkan bagaimana hadirat Allah. Burung yang tinggal di dalam sarangnya. Jadi pemazmur mau menunjukkan bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada tempat perlindungan dan peristirahatan. Kita baca di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-9. Ya, Yesaya 29 ayat 26 ayat 9. Ya, Yesaya 26 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam.
Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Amin. Amin. Jadi Yesaya juga mengatakan ya, jadi hamba-hamba Tuhan, jadi rahasia kemenangan mereka, rahasia perjalanan kesuksesan dan perjalanan kerohanian mereka, pelayanan mereka, pergumulan mereka, yaitu karena memang hati mereka betul-betul lekat akan Tuhan. Jadi lapar kita akan Tuhan itu mempengaruhi rutinitas sehari-hari kita. Di dalam Yesaya katakan ya, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau di waktu pagi. Jadi ternyata saudara, ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, itu dengan sendirinya rasa haus akan Tuhan. Nggak perlu pakai alarm untuk bangun pagi-pagi, enggak saudara. Saya mau bangun jam 3, jam 4, ketemu sama Tuhan, nggak perlu pakai alarm. Jadi ketika kerinduan itu terus dan kita terus membangun hubungan kita terus dengan Tuhan, rasa lapar dan dahaga, itu setiap pagi pasti akan bangun dengan waktu yang sama. Malam sebelum tidur juga ada rasa hati untuk datang kepada Tuhan. Jadi apakah lapar dan akan Tuhan berdampak pada rutinitas Anda sehari-hari? Apakah kita terbakar dengan semangat, lapar, haus akan Tuhan lebih dan lebih lagi? Saudara tahu bahwa lapar dan dahaga ini mendapat respon dari Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Yesaya 44 ayat 3 dan 4 ya. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Amin. Iya. Janji Tuhan apa? Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Itu hati kita. Hujan yang lebat di atas tempat yang kering. Dia akan mencurahkan rohnya ke atas keturunan kita. Dan berkat-berkat atas cucu. Anak cucu kita. Ini janji Tuhan. Dan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air. Seperti pohon-pohon gandarusa di sungai. Wow, luar biasa ya saudara. Kita melihat ini adalah jaminan daripada Tuhan. Kita lihat juga di dalam Yeremia. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 13. Jadi Tuhan respon bagi mereka yang mencari dia. Ya, Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Amin. Amin. Jadi bagi mereka yang mencari, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku akan menjawab, kata Tuhan. Ini janji Tuhan, ini respon Tuhan bagi orang yang benar-benar mencari Tuhan, yang mengejar Tuhan, ya. Jadi ada jaminan absolut yang diberikan kepada kita jika kita mencari Dia. Maka kita akan menemukannya.
Ketika kita mengejar dia dengan segenap hati, pencarian kita akan dia tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita mencari dia, kita harus mengharapkan sesuatu yang daripadanya. Dan maka kita akan mengalami pengalaman yang dahsyat. Pengalaman-pengalaman ilahi yang belum kita pernah alami sebelumnya. Kita baca di Matius 5 ayat yang ke-6. Ya. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ya, amin. Ya. Jadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita melihat bagaimana di dalam kerajaan Allah ada kunci yang membuka berkat-berkat. Ya, ada kunci pembuka berkat. Nah, apa itu? Rasa lapar dan dahaga akan Tuhan. Hati yang tidak peduli, hati yang penuh dengan tekanan, hati yang cuek, cepat bosan. Inilah yang menutup hati yang penuh luka, hati yang penuh dengan kemarahan. Semuanya itu akan menutup pintu berkat kita. Ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan membawa segenap hati kita, berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Kita akan dipenuhi dengan Dia. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 16, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi ada satu syarat bagaimana kita bisa datang untuk mencari Dia. Kita harus mencari Dia dengan iman kepada Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia di sini barang siapa berpaling kepadanya, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris ini luar biasa, di sini dikatakan bahwa but without faith is not impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is rewarder of those who diligently. Nah, diligently seek Him. Diligently itu rajin, ya. Jadi Dia memberi upah kepada orang yang rajin mencari Dia, yang benar-benar mencari Dia. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ada dua hal yang harus ada pada kita. Yang pertama itu adalah iman. Iman di sini dalam ayat, iman bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu eksis, bahwa Dia eksis. Bahwa hadiratnya itu nyata dalam hidup kita. Nah, ini kita harus kemudian kita lihat yang kedua, bahwa Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata diligently itu adalah dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Orang yang mencari Dia pasti akan mendapat berkat. Jadi kunci untuk mencari Dia, kuncinya adalah untuk mencari Dia dengan rajin. Ya, dengan rajin, saudara. Jadi bagaimana dengan rajin? Ya sungguh-sungguh hati kita untuk datang kepada Dia dengan hati yang tulus ikhlas. Mari kita baca di dalam ini ayat yang terakhir, nanti minggu depan kita akan sambung lagi ya. Kita lihat Yakobus 4 ayat 8a.
Yakobus 4 ayat 8a. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah Silakan, terus Bu. Nah, Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. iya. Jadi ini adalah jaminan bagi kita, ya, jaminan bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepadanya, dia mendekat kepada kita. Nah, saudara, lapar dan dahaga akan Tuhan ini adalah berbicara kepada orang yang sudah jadi anaknya. Orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita mencari dia, ya. Pertama, sebelum kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yang mencari kita, ya, untuk diselamatkan. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, sudah dilahirkan kembali, kita sudah menjadi anaknya, dia mau supaya hubungan yang telah dimulai dari dia, kita harus jaga. Jadi untuk memelihara akan bagaimana kerohanian kita supaya terus fresh, supaya terus mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Satu yang dia minta, tetap menjaga rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jadi haus dan lapar akan Tuhan. Ada waktu di mana kita terus berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kita boleh dikuatkan dan kita akan melihat betapa luar biasanya yang terjadi dalam hidup kita oleh karena kita alami dia waktu ke waktu. Jadi minggu depan kita akan kita akan belajar bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita perlukan supaya betul-betul kita terus jiwa kita, hati kita disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa dan minta Ibu Aling berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk firman yang telah kami terima pada malam ini. Ya Tuhan Yesus, biar kiranya firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami yang mendengarkannya baik di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Dan ya kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa memahami dan mengerti dengan benar, dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani kepada kami semua. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh bertumbuh iman kami akan pengenalan kepadamu Tuhan dan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa di dalam diri dan hidup kami. Mampukan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di dalam diri dan hidup kami. Sehingga hidup kami bisa dan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa dan menyenangkan hati-Mu, dan juga kami boleh menjadi saksi hidup bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang belum mengenal dan menerima-Mu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan untuk selanjutnya kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Suryani, luar biasa ya Bu untuk pemaparan malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan bacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan. Sebentar, ini ada kesalahan. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, saya salah buka. Iya, oke. Ya, baik. Dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, hari Kamis 2 Februari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman.
dan kali ini mengenai materi konseling dan temanya adalah emosi. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu kita pelajari, kita ketahui, jadi kita bisa menguasai emosi kita ya bagi orang-orang yang tinggi emosinya. Dan ini yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH yang menggantikan Pak Pendeta Didi Kurniawan. Nah, kemudian moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat, 2 Februari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi teologia proper. Dan sudah masuk ke sesi keempat ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran kelas ini bersesi. Dan temanya adalah udah masuk juga ke part 2. Minggu lalu part 1-nya ya Bapak Ibu. Temanya adalah cara Allah memperkenalkan diri. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, hari Jumat, di 2 Februari juga ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai masih ada kelas pembelajaran firman. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan ini adalah mengenai materi pelajaran sejarah penebusan. Sudah masuk ke buku seri keempat. Dan untuk malam besok itu adalah sesi ke-7 dengan temanya adalah kondisi iman Hizkia dalam invasi kerajaan Asyur. Ini diambil dari Nats 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, nah ini adalah mengenai pemberitahuan tentang penggantian nama channel kami yang terdahulu ya Bapak Ibu. Jadi channel kami sekarang ini bernama Cahaya Firman. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel ini, tolong subscribe channel YouTube baru kami, yaitu channel Cahaya Firman. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh dari channel kami, jadi Bapak Ibu meng-add-nya dengan Cahaya Firman, seperti ini. Nah, nanti akan keluar di YouTube Bapak Ibu Cahaya Firman yang logonya seperti ini. Nah, baik selanjutnya adalah mengenai renungan pagi dari Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi renungan pagi ini diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Dan dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi kami, kemudian ibadah online kami, dan juga renungan pagi dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, itu semua hanya ada di dalam channel kami, yaitu channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, dan juga membantu men-share-kannya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, dan membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah pengumuman yang sudah saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Sebelumnya bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami ya. Baik. Ya, Ibu Surani luar biasa ya Ibu untuk materi malam ini mengenai lapar akan Tuhan. Nah, saya punya pengalaman nih Ibu yang mengenai lapar akan Tuhan ini. Jadi kalau saya prosesnya ini dimulai dari ketika saya mulai tergerak ya Ibu untuk belajar firman gitu di kelas-kelas seperti sekarang ya, seperti di Sema Adonai. Nah, dari tergeraknya hati saya untuk belajar tentang kebenaran firman, dari situ saya mulai Ibu mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengenal Tuhan dengan benar dan
dengan lebih dalam lagi. Nah, dari situ Ibu mulai tumbuh gitu, iman saya akan pengenalan kepada Tuhan dan rasa, kasih saya gitu, cinta saya juga mulai tumbuh Ibu, kepada Tuhan gitu, melalui proses itu, kalau saya mengalaminya seperti itu ya Ibu. Ya. Jadi, melalui pembelajaran, dan saya konsisten ya Ibu melakukannya, jadi saya sering hadir di kelas-kelas, pembelajaran firman, dan saya rajin melakukannya dan dari situ saya, mengenal, Tuhan yang saya imani dan saya sembah itu Ibu Suryani. Nah dari situ saya, mulai timbul kasih gitu, mencintai Dia gitu karena saya mengetahui kebenaran itu dan juga perlahan tapi pasti paradigma saya juga, semakin diubahkan. Nah, dari pengenalan saya akan Tuhan itu, melalui, pembelajaran-pembelajaran firman itu, saya jadi, timbul juga, maksudnya kerinduan untuk, selalu ingin, menggali lagi gitu loh Bu, mengetahui lagi lebih dalam tentang, kebenaran firman itu. Saya jadi punya satu kerinduan untuk lebih dalam lagi ingin mengetahui, tentang, Tuhan saya gitu loh Ibu, seperti itu. Dan semakin saya mengetahui tentang, siapa Tuhan saya, kebenaran firman-Nya, nah cinta itu timbul Ibu, dan dari cinta itu, dari kasih itu otomatis membawa saya untuk selalu ingin dekat dengan Ya. Tuhan. Ya. Ya, seperti itu Bu Suryani. Jadi, kesadaran itu timbul bukan lagi karena, maksudnya ingin dekat, ingin bersekutu dengan Tuhan itu bukan lagi karena, kewajiban Iya atau betul. keterpaksaan gitu, tapi itu lahir dari hati yang benar-benar rindu gitu loh Ibu. Iya, hati yang benar-benar lapar seperti, tema Ibu Suryani ya malam ini. Nah, kalau saya mengalami prosesnya seperti itu Ibu. Ya. Nah, apakah ada proses lain Bu, selain dengan cara itu? Kalau menurut saya ya Ibu sih ya, kalau menurut saya justru karena, nomor satu kita kenal dulu Ibu kepada Tuhan kita dengan baik, dengan benar, dengan dalam, maka, kita akan jadi bisa mengasihi dan, mencintai Dia dengan Ya. sungguh. Karena kan ada pepatahnya Ibu yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Betul tidak Ibu? Ya, Menurut Ibu betul. sendiri? Ya silakan Ibu, silakan Ya, Ibu. jadi emang firman Tuhan pada malam ini itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ya. Ya, Jadi amin. kenal Tuhan dan uh, jadi Roh Kudus kan sudah diberikan ke dalam hati kita. Waktu kita mengenal Dia, percaya kepadanya, kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan rasa haus, rasa lapar, dahaga akan Dia. Nah, dan tetapi ketika Dia memberikan rasa haus dan lapar, kita harus respon. Jadi memang ada bagian Tuhan, ada bagian kita, gitu kan ya. Iya, Jadi betul. dan kita harus tahu kadang-kadang kalau Roh Kudus, bukan kadang, waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, memberikan rasa kerinduan, haus, lapar. Tapi kalau kita nggak respon, ya, kalau kita nggak respon dan kemudian kita nanti aja, mau baca Alkitab nanti aja, nanti aja. Lama-lama sensitif itu hilang dari kita, gitu loh. Nah Betul. ini makanya tuh harus dijaga. Kita minta sama Tuhan. Rasa haus, lapar, dahaga ini hubungan yang namanya membangun hubungan kan emang harus ada usaha. Betul Bu, iya. Kalau saya kan dari tergeraknya itu ya Bu, saya untuk Ya, nah, jadi memang experience orang itu memang berbeda-beda. Tetapi untuk rasa ingin lebih mengenal Tuhan itu lebih lagi itu memang kita ketika kerinduan itu ada di hati kita dan kita harus ikuti. Ya. betul. Ya, kita harus ikuti dan kita harus, karena emang kerinduan yang pertama itu memang datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dan kita harus ikuti dan menikmati lagi lebih lagi. Sama seperti Musa kan,
Udah Iya, Bu. begitu banyak dia sudah alami, tetapi dia padahal dia sudah sama-sama di hadirat Tuhan 40 hari 40 malam ya 2 kali kan. Betul. Tapi dia bilang, "Aku masih pengen pengen lagi," gitu. "Pengen lagi Tuhan, pengen lagi," gitu kan. Iya. Heeh. Apa tuh hausnya, "Aduh pengen lagi dulu lihat hadirat-Mu, kebesaran-Mu." Memang Mhm. kalau tinggal di hadirat Tuhan itu memang, apa ya, susah diterangkan ya. Hati kita itu dengan Tuhan itu ada Betul. ketentraman di sana, ada Ya, namanya kekaguman di sejahtera sana, ya, Bu, ya. Iya, betul. damai sejahtera di Iya, sana. sukacita, ya. Pokoknya susah diterangi lah ya, ada damai di sana dan terkagum-kagum akan Tuhan gitu ya. Iya, betul. Sampai hal yang kecil pun kita melihat, ih Tuhan itu dahsyat banget gitu loh, ya kan? Iya, Jadi itu betul. jadi itu yang bahkan, kita akan mengalami lebih lagi lebih lagi. Dan ketika kita dekat dengan Dia, kita membangun rasa lapar akan Dia. Ya tadi, lapar akan firman yang Ibu Alim Betul. berikan, Iya, Tuhan berikan. Roh betul. Kudus Mhm, lapar akan firman Tuhan, pengen belajar mhm, gitu, tahu mhm, lebih lagi gitu. mhm, Nah ini mhm. yang kita harus jaga terus, ini yang harus, kita kita minta supaya rasa lapar dahaga akan Tuhan itu harus tetap Mhm. ada dalam diri kita. Amin. Seperti minggu Jadi lalu saya bilang, kalau orang udah nggak lapar berarti sakit itu. benar ya Ibu, karena itu kan makanan rohani sebenarnya Ibu ya. Betul betul Berarti betul. ya, heeh. Jadi rohaninya akan mati, kering ya Ibu Suryani jika tidak dikasih makan firman Tuhan ya, seperti itu. Iya, Dan apa namanya, memang harus ada effort ya Bu, maksudnya dari kita ya untuk iya, berusaha. Tuhan ibaratnya gini, Tuhan sudah membuka tangannya ya Ibu, iya, lebar-lebar untuk iya, umatnya datang mengenal Dia ya. Tadi seperti iya, ayat-ayat yang Ibu tampilkan ya, itu Tuhan sudah juga menjanjikan kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan itu ada gitu. Dia tidak sulit untuk ditemui ya, seperti iya, itu janji Tuhan ya Bu Suryani. iya, iya, betul Apalagi betul. dengan kematian Yesus di atas kayu salib sudah membuka tabir ya Ibu, yang terhalang tadinya Iya, antara manusia dengan Allah. Jadi ya ini malam ini materinya sungguh luar biasa ya Ibu menurut saya, karena di sini dipaparkan bagaimana janji Tuhan bagi anak-anak yang rindu, yang sungguh-sungguh ingin mencari Dia, maka Dia akan hadir ya Ibu di tengah-tengah iya. anak-anaknya, dan Akan Dia tidak, menemukan kita juga. ya. Betul betul. Nah, ini luar biasa ya Ibu, dan ya kalau dari saya kan tadi sharing saya sudah dari awal Ya, mula saya untuk akhirnya mempunyai kerinduan, dan saya sekarang apa, sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan dalam, dan juga selalu punya kerinduan untuk terus ingin menggali lagi, mengetahui lagi kebenaran firman-Nya, dan juga mengenal lagi Tuhan dengan lebih dalam lagi, dan juga sudah sampai pada tahap mengasihi ya Ibu, mencintai Dia dengan sungguh, menghormati Dia dengan sungguh. Nah, kalau dari saya share-nya seperti itu. Semoga ini ya Ibu, apa namanya, materi malam ini jadi memberi satu paradigma yang baru, dan juga satu pencerahan ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Nah, baik, saya akan coba menghubungi Ibu Heni ya, monitor Ibu Heni, apakah Ibu mau menambahkan atau Ibu mau sharing Ibu, silakan. Iya, Bisa dengar suara saya ya dengar Ibu. jelas Ya, suaranya? kedengaran. Ya. ya. Jadi, terima kasih Bu. Ini memang betul kita untuk membangun pilar kerohanian kita memang harus memiliki rasa lapar. Kalau kita nggak memiliki rasa lapar, kita tidak akan menerima nutrisi. Ya, kayak seperti kita aja manusia, kalau kita nggak makan, kita nggak akan mendapatkan nutrisi, nggak dapat suplemen. Tetapi dengan kita membangun pilar kerohanian kita, firman Tuhan sudah berkata di dalam Matius 4 ayat 4 bahwa hidup kita bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut
Allah. Jadi firman Iya. itu adalah makanan buat roh kita. Nah, saya ada di dalam satu komunitas yang setiap pagi saya ikut. Di sana kami sedang membicarakan bagaimana start strong, dan finishingnya juga stronger, gitu kan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak mau start dari sekarang, ya, kapan lagi nanti finishingnya nggak stronger kita, kan kita menyesal di kemudian hari. Dan memang tujuannya kita lapar akan Allah ini, menurut saya, bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi supaya hubungan pribadi. Jadi agama tidak menyelamatkan. Saya selalu memperkatakan, bukan berarti karena saya statusnya Kristen, di leher saya ada kalung salib, ya, terus saya ngomongin soal Tuhan, aku diselamatkan. Bukan. Tetapi Tuhan mengenal kita melalui kita. Ada enggak firman-Nya dalam hidup kita? Ada enggak termeterai di dahi kita, gitu kan? Tadi malam saya bawa renungan itu juga, renungan mengenai cap di dahi, ya. Itu firman Tuhan itu harus ada tanda di dalam dahi kita yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan buat saya, Sister Aling, ini firman Tuhan yang disampaikan Ibu Suryani sangat-sangat memberkati. Saya berharap teman-teman yang di live ini ikuti, ayo kita sama-sama yuk di Zoom Sema Adonai ini, yuk ajak teman masuk ke Zoom Sema Adonai, yuk teman-teman dengerin pengajaran kami di Cahaya Firman, ya, channel baru kami. Mari kita bertumbuh di Zoom Sema Adonai ini. 7 hari kita mengibarkan semua tentang kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu dukung juga di dalam doa supaya kami dapat melayani. Sama juga dengan Ibu Suryani, ya. Ibu Suryani sekarang juga dalam saat ini sedang treatment karena pinggulnya ada penyempitan. Kita doakan Ibu Suryani supaya Ibu Suryani semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa, karena pelayanannya bukan hanya Sema Adonai saja. Dia pergi keluar kota, pergi keluar negeri, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman. Itu aja sih, Sis Aling, tambahan dari saya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Eni, ya, untuk tambahan pencerahannya. Iya, jadi luar biasa ya Ibu. Terima kasih untuk pelayanan Ibu yang luar biasa bagi kami untuk malam ini ya Bu. Baik, kita akan tutup ya kelas kita karena juga sudah semakin larut, waktu juga sudah semakin malam. Baik Ibu, silakan closing statement-nya untuk kelas pembelajaran kita saat ini dan juga pimpin doa berkat bagi kami semua ya Ibu. Ya, silakan ya. Ibu. Ya. Jadi saudara yang kekasih, mari kita terus membangun. Kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus, tolong berikanlah kepada saya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Akan firman Tuhan, akan bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau itu ada pada kita, saudara, maka terus kehidupan kerohanian kita akan terus diberikan nutrisi, kata Ibu Heni, ya. Kita akan terus dikuatkan dan kita kuat menghadapi tantangan hidup. Kita bisa menang, bukan hanya menang atas pencobaan, tapi kita menang juga atas dosa. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi ketika hadirat Tuhan itu ada pada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga boleh melihat dan merasakan bahwa betul-betul Yesus hidup di dalam kita. Sebab itulah Paulus mengatakan, yang kurindukan dan yang kuharapkan, supaya aku seperti sedia kala, supaya Kristus semakin nyata dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat firman-Mu. Biarlah rasa haus, lapar, dahaga Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami
terus lagi dan lagi ingin mengalami Engkau Tuhan. Hidup kami mengalami perubahan demi perubahan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Sama seperti Musa ketika dia bersekutu dengan Tuhan, wajahnya bersinar. Dan ketika kami melekat dengan Tuhan, hidup kami juga akan bersinar bagi orang yang ada di sekitar kami. Saudara, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing, dan memelihara saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Amin. Baik. Terima kasih ya Ibu Suryani untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga Ibu Suryani selalu diberi kesehatan dan juga pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Untuk selanjutnya kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari yang sama ya, di hari Rabu di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Saya live ya. Oke Bu. Terima kasih Bu, Tuhan berkati.